Shalom Kak Fanya. Shalom Kak Tina. Oke, Kak Fanya boleh bacakan peraturan untuk ibadah hari ini ya. Oke, siap Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai IMPA pada hari ini, ada beberapa peraturan yang adik-adik harus ikutin. Ada apa aja ya? Yang pertama, adik-adik harus memakai pakaian yang baik dan sopan. Jangan pakai baju tidur. Lalu yang kedua, adik-adik bisa on kameranya. Biar kakak bisa ngelihat wajah-wajah adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Lalu yang ketiga, adik-adik dimohon untuk duduk yang baik dan tenang ya adik-adik, dan mengikuti rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Dan yang kelima, adik-adik mohon nama di Zoom-nya diganti menjadi nama underscore kelas. Kelasnya ada Batita, TK, AK, atau AT. Terima kasih adik-adik. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah pada minggu hari ini, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Kita sikap sempurna, kita duduk tegak, kita lipat tangan, tutup mata. Kita saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik dimohon untuk duduk yang tenang dan ikut menyanyikan Mars PA. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita akan sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa dulu. Ayo. Nathan, ayo. Pakai baju dulu ya. Siapa itu tadi belum pakai baju? Ayo Kak Tina tungguin dulu. Siapa tadi? Adik ya? Oke. Yuk, yang lain sudah siap untuk berdoa? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas segala berkat, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama teman-teman. Untuk kami boleh beribadah bersama-sama melalui Zoom pada pagi hari ini. Berkati IMPA ini mulai awal, pertengahan, sampai akhirnya kami mau serahkan hanya di dalam satu nama
Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan dari Dia Harus Semakin Bertambah. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik Melane, sektor Nazaret. Silakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya.
Sama-sama adik Milane. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan membacakan Mazmur. Adik-adik dimohon untuk duduk yang tegak dan baik ya. Pembacaan Mazmur kali ini akan dibacakan oleh teman kita, Adik Graciela dari Sektor Eden. Dari Mazmur 34, baiknya yang ke-15. Adik Graciela? Sepertinya Adik Graciela ada kendala suara nih, Kak. Oh, Graciela ada ya? Ada ini. Udah unmute tapi ya suaranya. Bisa, Nak, suaranya? Oh, nggak dengar ya? Oke, ada yang bisa bantu nggak ya untuk membacakan dari Mazmur 34 ayat 15? Siapa ya? Coba deh, Andre, boleh dibacakan sayang. Mazmur 34 ayat 15. Oke, Andre dibuka mic-nya dulu ya sayang. Mazmur 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Terima kasih Andre. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga Graciela. Tuhan Yesus memberkati sayang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dari pujian KC 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Novi. Silakan Kak Novi. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa ya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon bila Roh Kudus boleh membuka setiap hati dan pikiran kami untuk boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hanya suara Tuhan saja yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami yang siap untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 2, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, yang akan dibacakan oleh teman kita, Adik Piano. Dipersilakan. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran yang dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemakas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Baik, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali kita boleh bertemu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar melalui Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dengan tema menjadi pembawa damai. Adik-adik, coba lihat gambar yang berikut ya. Oke. Apa pendapat kalian tentang gambar yang kalian lihat di sebelah kiri? Kakak mau Adik Agnes yang menjawab. Adik Agnes, ya. Yang di sebelah kiri. Apa yang adik lihat di gambar sebelah kiri? Ya, Adik Agnes, bisa di-unmute, kemudian bisa dijawab. Minta tolong kakak-kakak lain. Ya, baik, karena Tidak senang, Kak, soalnya ribut. nah, bukan. Gambar ini gambar apa dulu? Orang sedang bertengkar. Ya, dua anak yang sedang bertengkar ya. Iya. Adik
Agnes dengan Aurel pernah nggak bertengkar? Pernah, Kak. Pernah. Kira-kira kalau adik-adik bertengkar seperti ini, ada perasaan damai atau tidak ya? Ada, Kak. Ada Tidak ya? ada, Ada Kak. perasaan damai ya? Iya, Tenang ya? iya. Oh iya? Enggak, Kak. Enggak ada, Kak. Oh enggak. Oke, baik. Nah, sekarang kakak mau pindah lagi. Kakak mau dengar suaranya adik Aiden. Adik Aiden. Adik Aiden yang di sebelah kanan ini gambar apa ya? Orang tua Menurut bertengkar, adik Kak. Aiden, gambar apa itu? Orang tua lagi bertengkar, Kak. Orang tua lagi bertengkar. Pernah nggak ya kira-kira melihat orang tua sedang bertengkar? Pernah, Kak. Wow, pernah ya? Kira-kira senangkah kalian kalau melihat situasi seperti itu? Enggak, Kak. Enggak suka, Kak. Oh, nggak suka ya. Ini ada adik Fidel ini katanya pernah ya, pernah melihat mama papanya bertengkar. Tapi apa namanya? Sebenarnya bukan bertengkar ya, ingin cari jalan keluar saja. Ya. Nah, kalau situasi seperti itu kita tidak suka, pasti Tuhan Yesus juga tidak suka dengan situasi seperti itu. Ini hanya 2 contoh ya, masih banyak contoh-contoh yang lain ketika orang tidak suka dengan sesuatu, kemudian bertengkar. Mungkin berebut mainan, ya, mungkin juga berebut makanan, mungkin mama, papa, atau mama ya, masaknya kurang sesuai dengan adik-adik. Pengennya adik-adik makannya, wah yang kayak di restoran itu ya. Nah, akhirnya apa? Kalian marah-marah. Nah, marah-marah. Ini kayaknya juga sedang berebut mainan ini ya. Nah, adik-adik kita lihat tayangan berikutnya. Ya. Marah adalah salah satu jenis dosa ya. Jadi marah adalah salah satu jenis dosa. Karena yang termasuk dalam dosa itu banyak sekali. Ada ya, kakak bacakan dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21a ya. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini kakak berikan tanda tersendiri ya, di bold, ya, bold type. Di sini ada amarah. Nah, berarti amarah ini adalah satu jenis dosa yang Tuhan Yesus tidak suka. Ya, nah, Tuhan Yesus tidak suka dengan dunia yang berdosa. Kalau tadi kita sudah mendengar teman kita, ya, Yanu, untuk membacakan firman Tuhan tadi, nah itu terjadi di masa Yesaya dipilih Tuhan ya. Nah, untuk mengingatkan bahwa nanti masanya akan datang ya, hari akhir itu akan datang. Nah, hari akhir itu apa? Ya, nah, ketika Tuhan Yesus akan datang, maka Tuhan ingin semuanya dalam keadaan damai. Nah, kenapa kita tidak boleh marah? Sebab marah tadi adalah dosa. Dan dosa atau upah dosa adalah maut. Maut itu apa sih? Mati. Nah, kita tidak mau kan mati sia-sia ya. Nah, kalau kita tidak mau mati sia-sia, kita harus hidup untuk Tuhan. Nah, kita sudah mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Nah, Tuhan Yesus itulah pembawa damai. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa, sebab Tuhan Yesus juga adalah pembawa damai. Jadi yang bisa membawa damai itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Kalau dia sudah mengenal,
Ya, bukan cuma tahu. Kamu tahu enggak Tuhan Yesusnya Tuhannya orang Kristen? Tahu Tuhan Yesus, tapi tidak mengenal. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16, oke, di sini ada firman Tuhan yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi sekarang ini kan kita merayakan Natal ya. Jadi bulan-bulan kita menanti kedatangan Tuhan, nanti tanggal 25 kita merayakannya sebagai hari Natal. Nah, Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk apa yo? Jevon, ya ada Jevon. Tuhan Yesus diutus untuk datang ke dunia untuk apa? Ada Jevon? Untuk Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? menebus dosa. Iya, menebus dosa. Dosanya siapa ya? Wah, dosanya kita ya, termasuk Kak Novi ya. Doanya Kak Novi, Kak Jevon, Kak Yoel ya, Kak Nathan, adik Nathan ya, dan seluruhnya, termasuk juga kakak-kakak layan ya. Kita semua berdosa dan tidak layak. Karena itu Tuhan Yesus diutus untuk menebus dosa kita. Nah, kita harus seperti karakter Tuhan ya, yang selalu mengasihi dan membawa damai. Nah, adik-adik, bagaimana agar kita bisa menjadi pembawa damai? Ya, bagaimana agar kita bisa menjadi pembawa damai? Adik-adik lihat ada 4 gambar ya. Kita berurutan dari gambar yang pertama sampai gambar yang terakhir ya. Oke, gambar yang pertama. Nah, ini dia ya. Gambar yang pertama, kakak minta Angelo Sebastian Supanto ya. Adik Angelo. Ya. Gambar apa nih adik ya? Ya, oke. Silakan, Adik Angelo Sebastian Supanto. Iya, Kak. Ya, gambar apa ini? Kan tadi ya, Adik Angelo. Lagi berdebat sama adik. Oh, lagi berdebat sama adik ya. Nah, kalau tadi Adik Angelo mengatakan, oh gambar 1 itu sedang berdebat dengan adik. Oke, sekarang kakak Milan ya. Kakak Milan ini setuju enggak kalau ini gambar sedang berdebat dengan adik? Iya, Kak. Setuju ya? Oke, setuju. Siapa yang tidak setuju? Ada pendapat lain enggak? Ini gambar apa? Ya, jawabannya benar semua ya. Sedang berdebat dengan adik. Tapi rupanya di sini ada seorang mama yang sedang menasehati anaknya. Terus anaknya apa? Mendengar. Jadi ketika mama bicara, maka adik-adik atau kita semua harus mendengarkan apa yang sedang mama bicarakan. Nggak boleh mamanya sedang bicara atau papanya sedang bicara, adik-adik asik main handphone. Jangan ya. Kalau mama papa sedang berbicara, adik-adik dengarkan apa nasihat papa dan mama. Ya, ayo siapa yang kalau papa mamanya sedang bicara dengan adik-adik, kemudian adik-adik main HP. Ada nggak? Nggak ada ya, oke. Bagus ya. Jadi adik
kasih ya. Carlia tadi bilang enggak boleh ya. Jadi ketika mama atau papa sedang berbicara, sedang berikan nasihat, harus didengarkan nasihatnya dan dilaksanakan. Ya. Nah, disitulah contoh pembawa damai. Nah, sekarang yang di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya, Ade Olivia. Nah, Ade Olivia gambar apa nih adik ya? Ya, Ade Olivia dari Yerusalem. Iya, Kak. Ya, Dek, gambar apa itu? Halo. Mana ya? Ade Olivia tadi ya. Iya. Iya. Ya, ayo. Halo Kak, Iya, halo. Ini gambar apa ya, Dek ya? yang sebelah mana? Ini. Gambar sebelahnya tadi ya, gambar 2 di sebelah kanan. Ini loh. Ya, itu gambar apa ya? Mama, Papa. Gambar mama, papa, lagi apa itu ya? Apa yang sedang mereka lakukan? Belajar bersama. Oke, belajar bersama. Wah, adik-adik juga belajar bersama ya. Pasti belajar dengan papa mama ya. Ya, oke. Supaya apa? Supaya adik-adik diberikan keahlian ya. Oke, nah sekarang berikutnya gambar di bawahnya. Gambar di bawahnya. Adik Enrique. Ya. Ya, adik. Ini gambar apa nih ya? Apa yang sedang mereka lakukan? Yang mana? Ini di bawah ini, gambar ketiga. Membantu Mama mencuci piring. Oh, sudah gambar keempat ya. Oke, boleh gambar seorang anak yang sedang membantu mamanya cuci piring. Ya, nanti kan juga suka bantu-bantu mama cuci piring enggak? Semua suka ya, pasti ya. Ketika habis makan, minum, piring dan gelasnya dicuci sendiri. Tapi kalau yang masih batita, masih TK mungkin belum bisa ya. Tapi untuk adik-adik yang sudah sekolah kelas 1 sampai kelas 6 harus bantu mama papa ya. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Kemudian gambar yang terakhir tadi ada yang raise hand ya. Siapa tadi ya? Oke. Ada yang mau bantu? Adik Matthew, Sektor Eden. Gambar apa ini, Dek? Ya Kak, ulangi Oke. lagi Kak. Gambar yang terakhir. Nah ini, gambar apa ini ya? Gambar terakhir yang mana Kak? Gambar di sebelah kiri, nomor 2. Lagi berdoa. Lagi berdoa. Berdoa bersama-sama. Iya. Adik Matthew juga suka berdoa ya? Mendoakan Iya. kakak Lion? Ya. Ya, oke, Iya. bagus. Terima kasih ya. Ternyata masih ada adik-adik yang peduli dengan kakak Lion, dengan pendeta kita, dengan semuanya. Papa, mama didoakan ya. Nah, adik-adik bagaimana cara kita bisa menjadi pembawa damai? Nah, salah satu diantaranya tadi sudah kalian sebutkan. Nah, ini dia, memiliki kasih Kristus. Kasih Kristus itu tidak marah-marah ya. Ya, apakah Tuhan Yesus tidak pernah marah? Pernah ya, pernah. Tapi kenapa Tuhan Yesus marah? Karena salah ya, kita salah ya. Seperti ketika berada di
di rumah Tuhan ya, di gereja, kemudian ada yang orang yang jual burung merpati dan sebagainya itu ya, masih ingat enggak ceritanya itu ya? Nah, Tuhan marah. Karena apa? Tempat ibadah kok dibuat berjualan. Tuhan marah. Nah, Tuhan itu memang Allah yang pengasih, tetapi dia juga marah ketika anak-anak yang dikasihi berbuat salah atau berbuat dosa, diingatkan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita bisa menjadi pembawa damai, yaitu mau memaafkan. Nah, kadang ada yang tidak suka memaafkan, tidak bisa memaafkan orang lain ya. Nah, terus di sini ada suka menolong. Adik-adik pasti semuanya juga suka menolong ya. Ketika ada temannya yang sedang berkesusahan, adik-adik membantu. Ya. Tapi kalau ulangan tidak boleh ya. Sedang ulangan kemudian minta, apa jawabannya? Kemudian kalian kasih tahu. Berarti nanti tidak jujur jadinya ya. Nah, kemudian mau mendoakan. Misalnya tadi di gambar sebelumnya ada mama papa yang sedang bertengkar ya. Nah, marah-marah ya, papa mama lagi marah-marah. Jadi kan tidak bisa ya ngasih tahu ya. Terus bagaimana caranya? Adik-adik bisa mendoakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk papa mama. Tolong agar papa mama tidak marah-marah, gitu ya. Jadi adik-adik bisa menjadi pembawa damai melalui cara mendoakan. Kemudian menghibur yang sedih, kemudian patuh. Patuh kepada siapa? Patuh kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, kakak-kakak layan, kepada bapak ibu pendeta, ya kita harus patuh. Nah, itu cara kita patuh kepada Tuhan, yaitu caranya tadi kita bisa mematuhi apa yang orang tua kita katakan. Karena orang tua itu adalah juga wakil dari Tuhan Yesus. Ya. Itulah ya. Kalau orang lain, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka kalau bertengkar, mereka saling membalas. Mereka tidak mau memaafkan. Nah, tapi kalau kita harus mau meminta maaf dulu ya, kita harus meminta maaf dulu. Misalnya, Kak Novi ini salah sama Kak Adelci misalnya ya, atau Kak Adelci salah sama Kak Novi. Nah, Kak Adelci merasa benar ya, tapi karena Kak Adelci mengenal Tuhan Yesus, maka Kak Adelci minta maaf. Kak Novi, aku minta maaf ya, aku bersalah. Padahal Kak Adelci tidak salah, yang salah itu Kak Novi misalnya. Nah, itu adik-adik contoh dari bagaimana agar kita bisa menjadi pembawa damai. Semua mau kan? Coba yang mau menjadi pembawa damai angkat tangan. Coba yang mau jadi pembawa damai angkat tangan ya. Oke, bagus. Ya, oke. Terima kasih. Tadi kok Kak Novi lihat cuma Kak Adelci ya angkat tangan ya. Ya, baik. Jadi yang dikasih Tuhan. Nah, kita akan melihat gambar yang terakhir. Nah, gambar seseorang yang dalam keadaan susah ya, dia menolong ya, ditolong oleh seseorang. Nah, jadi ini dia ya. Jadi ketika dia mendaki gunung ya, nah teman yang satu ini kesulitan untuk naik, maka satunya memberikan pertolongan. Nah, kita akan berkomitmen ya adik-adik. Nah, aku mau jadi pembawa damai. Ya, aku mau jadi pembawa damai. Kenapa? Karena aku mengenal Tuhan Yesus yang membawa damai. Oke, yuk Kak Novi mau Mbak Nia ini ya. Kak Nia, ya. Atau adik Nia ya. Adik Nia bisa bacakan ini ya. Ayo. Silakan adik Nia baca yang keras ya untuk kita semua. Aku mau jadi pembawa damai. Ayo. Di-unmute dulu ya. Bisa? Ya. Atau ada yang mau bantu Kak Novi? Ayo.
Silakan Olita. Nah, Olita ini angkat tangan ya, Olita. Ayo Olita, dibaca yang keras ya. Ya. Aku mau jadi jadi pembawa damai karena aku mengenal Tuhan Yesus yang membawa damai. Dan Yesus memberkati. Amin. Iya, terima kasih. Demikianlah adik-adik firman Tuhan yang kita bisa dengar dan kita bisa pelajari. Nah, dialah kita yang sudah berkomitmen tadi untuk menjadi pembawa damai. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan terlebih dahulu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, kita akan merespon dengan pujian dari Kidung Ceria ya 206. Kita harus membawa berita. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Semuanya dalam sikap doa ya, tidak ada yang bermain-main. Tadi salah satu gambar tadi mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi pendoa agar kita juga bisa membawa damai. Oke. Baik, semuanya sikap doa. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami yang masih kecil ini, anak-anak yang masih kecil ini, untuk bisa juga membawa damai. Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di setiap hati kami semua, terkhusus untuk adik-adik layan, baik yang ada di playgroup, TK, bahkan yang di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang tergabung dalam kelas Batita, TK kecil dan tanggung Tuhan. Tolong Tuhan, mampukan kami agar kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sudah menerima rapot Tuhan. Mereka boleh belajar dari apa yang sudah menjadi keharusan mereka Bapa. Ajar adik-adik layan dan kami semua untuk menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang taat, patuh kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh adik-adik layan, kakak-kakak layan, ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persiapan Natal PLKPA yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember nanti Tuhan. Kami serahkan kepanitiaan yang ada, bahkan seluruh kakak layan dan adik-adik layan yang mungkin akan ambil bagian di dalamnya, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, agar acara Natal boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pendeta yang Tuhan tempatkan di GPID Bethesda di Sidoarjo Tuhan. Secara keseluruhan, kami serahkan para pendeta ini ke dalam tangan kasih-Mu, juga para majelis penatua dan diaken, kami serahkan
mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para orang tua, Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam tanggung jawab mereka, agar mereka boleh lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia yang sedang berduka ini Tuhan, ada banyak tempat yang mengalami bencana alam Tuhan, baik itu erupsi Gunung Semeru, Gunung Merapi, bahkan dimanapun Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Dialah Tuhan Sri yang memberikan jalan keluar, dan Engkau berkati Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ini Tuhan, Bapak Joko Widodo bersama dengan seluruh aparatnya, agar Tuhan juga berikan hikmat, agar mereka boleh mendapatkan jalan keluar untuk masalah yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada Kak Tina. Baik, terima kasih Kak Novi. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih, kita harus jadi pembawa damai. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dengan dasar ayat persembahan dari Roma 11 ayat 36 yang akan dibacakan oleh teman kita, Kasih. Roma 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kamu kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, makasih Kasih. Nah, adik-adik kita akan memberikan persembahan dengan pujian yaitu Mari Bawa Persembahan. Mari mengucap syukur mulia
Nah, adik-adik, sekarang kita akan doa persembahan. Zoom itu adik-adik dimohon untuk duduk yang baik dan tegak. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kita telah memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah ini kita akan mendengarkan warta PA. Yang pertama, aktivitas kelas Batita TK untuk Minggu tanggal 19 Desember 2021 adalah kalian membuat aktivitas seperti pada gambar. Oke, gambar bintang, terus kemudian dipakein stick. Di tengah-tengahnya kalian bisa tulis nama kalian dan ditulis juga pembawa damai. Nah, begitu ya. Setelah itu kalian boleh foto hasil karya kalian dan kirim ke grup WhatsApp PA Bethesda. Nama, _sektor, dan juga kelas. Untuk aktivitas yang kedua adalah aktivitas untuk kelas AKAT. Kelas AKAT ini kalian bisa ambil aktivitasnya di link yang ada ya. Kemudian kalian bisa print, terus kalian bisa isi aktivitas seperti yang sudah di-print. Setelah selesai dikerjakan, bisa dikirimkan fotonya di grup WhatsApp PA Bethesda. Sama ya formatnya seperti tadi, nama, _sektor, dan juga kelas. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita tentunya akan bertemu lagi nih minggu depan melalui IMPA minggu depan tanggal 26 Desember 2021 di YouTube Pelkat PA GPIB Bethesda. Nah, YouTube-nya ini akan tayang perdana jam 6 pagi. Jadi kita akan bertemu minggu depan jam 6 pagi. Oke, Kak Fanya, ada juga loh yang nggak kalah penting. Apa tuh, Kak? Ada deh, kita saksikan yang berikut ini. Terus, kamu lagi ngapain tuh? Aku kan lagi ikut lomba. Kalau menang akan diumumkan saat Natal PA. Emangnya ada perayaan Natal tahun ini? Ya ada lah. Masa sih? Meanwhile, aduh Matthew, itu nanti kotor sekali kena cat. Kamu lagi ngapain sih? Ini loh nih, lagi bikin pohon Natal dari botol bekas. Emang buat apa? Ini loh buat perayaan Natal. Emang ada perayaan Natal? Ada dong. Lagi ngapain Rahel? Aku lagi buat pohon Natal dari botol bekas nih. Oh, dalam rangka acara apa sih? Ya lomba PA Bethesda. Adik, jangan lupa ya untuk mengikuti perayaan Natal Pelkat PA GPIB Bethesda. Nah, untuk adik-adik yang mau ikutan lomba, boleh ya Kak ya? Terakhir kapan ya Kak Fanya? Nah, adik-adik seperti yang udah ada di video tadi nih, kita akan ada lomba Natal Pelkat PA yang akan dikumpulkan terakhir tanggal 20 Desember 2021.
Tanggal 20 tuh besok ya, Kak? Berarti besok terakhir ya. Iya. Nah, hari ini kalian boleh semangat bikin karya yang terbaik. Kemudian kalian bisa foto dan video. Dan untuk kelas AK, AT bisa kirimkan di Kak Adriel. Sedangkan kelas TK dan kelas Batita bisa dikirimkan ke Kak Rebecca. Oke? Wah, ditunggu ya karya yang terbaik dari kalian. Terima kasih untuk Kak Novi atas firman yang sudah disampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada adik Yanu yang sudah membacakan firman Tuhan pada ibadah kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Graciela yang sudah membacakan Mazmur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada adik Milane yang sudah memberikan kesaksian pujian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Fanya. Terima kasih kembali Kak Tina. Nah, adik-adik jangan lupa untuk ngisi presensi ya. Ada di link, ada di chat linknya. Oh iya, terima kasih juga loh untuk yang membacakan Mazmur hari ini ya Kak. Oh iya, terima kasih sama yang membacakan dasar ayat Alkitab, dasar ayat persembahan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebagai pujian penutup kita akan memuji Tuhan dari pujian KC 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam harapan, kamu harus jadi lilin gemilang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya dengan pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Adik-adik, mari kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Kita satukan hati kita, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Amin. 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 Saat teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Kak Tina, Kak Fanya, terima kasih. Selamat Juga hari Minggu. kakak-kakak yang lain, terima kasih. Untuk semuanya. Adik-adik